ada salah satu warga dari desa Melati ini yang tega membunuh warga di kampung sebelah. Hai, udah lama ya kita nggak berbagi cerita. Kali ini aku mau ceritakan lagi. Ini kisahku sendiri. Waktu aku KKN di salah satu desa terpencil di daerah Sulawesi. Jadi waktu itu aku semester akhir. Kita kan diwajibkan ya untuk turun KKN, dan aku termasuk salah satu dari 16 mahasiswa yang ditempatkan di desa itu. Nama desa itu aku samarkan ya, kita sebut saja Desa Melati. Lokasi Desa Melati ini kalau menurut aku itu sangat jauh. Ya karena kami harus sampai di desa itu tuh kami menempuh jarak selama 9 jam di atas bis. Dan untuk aku yang jarang pergi ke tempat yang jauh lewat daratan, aku baru pertama kali sih merasakan perjalanan yang jauh itu waktu KKN itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, kan kita nggak bisa ganti lokasi ya. Tapi ya untung-untungnya di lokasi KKN itu lumayan lah, orangnya baik-baik. Mereka menyambut kami dengan ya sangat baik. Ya aku cukup senang dan sangat berterima kasih dengan warga setempat. Tapi sayangnya walaupun begitu, KKN yang kami jalankan itu nggak semulus yang kami rencanakan. Ada banyak gangguan dari lingkungan sekitar. Dan ya alam lain yang ikut campur lah. Sebenarnya di cerita ini tuh nggak terlalu menyeramkan sih, tapi ya kalau menegangkan iya. Kalian pernah nggak sih pergi ke satu tempat jauh baru aja sehari, tapi tiba-tiba disuruh untuk pulang? Ya kayak gitu. Itu yang kami rasain waktu kami KKN di situ. Ceritanya gini. Kami kan ada 16 orang nih yang KKN di Desa Melati. Nah, pas datang itu kami udah dibagi-bagi di 4 rumah warga. Jadi khusus untuk yang laki-laki itu ada rumahnya sendiri, tinggal di rumah warga gitu. 3 rumah yang tersisa ini semuanya diisi oleh perempuan. Yang satu itu di dekat pantai, terus yang satunya di tengah, di depan jalan. Nah, yang satunya lagi itu aku sama 2 temanku. Ya, kami yang tinggal di rumah itu. Jadi 2 temanku itu, satu namanya Sarah, yang satu Maya. Maya ini jurusan kebidanan. Aku juga baru kenal dia di KKN ini. Tapi kalau Sarah memang udah aku kenal dari semester 1 ya. Dari pertama kali aku kuliah, aku udah kenal, udah akrab. Hari pertama tuh aku excited banget, aku senang banget pas tahu lokasi KKN ku di Desa Melati. Ya karena kami kan diturunkan pas di depan masjid. Terus wah aku senang nih karena ekspektasi aku di Desa Melati tuh pasti mayoritasnya tuh Kristen, karena emang di daerah tempat aku kuliah itu memang mayoritasnya Kristen. Jadi pas aku sampai terus disambut di depan masjid itu aku, ya Allah, aku senang banget. Ya berarti udah
nggak ada pikiran yang aneh-aneh lagi. Maksudnya, oh berarti di sini mayoritasnya Islam gitu. Ternyata enggak, aku salah sih. Nah, pas aku cerita-cerita sama ibu yang punya rumah di situ, namanya Ibu Mega. Nah, ternyata emang benar di Desa Melati itu terbagi atas dua agama. Yang pertama itu agama Kristen, 60%-nya itu agama Kristen, 40%-nya itu Islam. Tapi serius, lokasi di Desa Melati ini tuh bagus banget, indah banget, serius. Jadi mereka tuh kayak gimana ya, kompak banget gitu. Yang mayoritas Muslim itu mereka rata-rata di daerah pesisir. Terus yang Kristen itu daerah pegunungan. Jadi lokasinya itu hanya dibatasi oleh sungai kecil yang ada di desa itu. Terus yang paling indah lagi, yang paling aku suka, mayoritas yang Islam ini rata-rata mata pencarian mereka itu di laut sebagai nelayan. Ya karena mereka tinggal di daerah pesisir. Rumah mereka tuh sebagiannya banyak yang di atas pasir gitu loh. Cantik sekali, serius. Coba deh kalian bayangin pas sunset terus ada perahu dan banyak sekali nelayan-nelayan. Ya waktu KKN tuh kami sempat loh bantu nelayan-nelayan yang lagi nurunin ikan dari jangkar. Apa sih namanya ya? Yang jala-jala ikan gitu. Kami sempat juga bantu mereka menjemur ikan. Di situ tuh penghasil ikan terenak loh. Ikan asinnya juga enak. Terus kalau ikan yang tipis-tipis gitu terus dijemur. Enak banget, serius. Aku sampai di situ tuh ini pertama kalinya aku lihat sejauh mata memandang di pesisir pantai yang indah tuh. Ada banyak sekali perahu, terus ada banyak rumah-rumah kecil yang dipenuhi dengan ikan-ikan kering. Indah sekali, serius. Ditambah lagi keindahannya itu jadi lengkap dengan dua toleransi di daerah ini. Mereka tuh sangat toleransi sekali, jiwa toleransi mereka tuh tinggi sekali. Nah, di daerah pegunungan itu rata-rata asri banget, sejuk banget, banyak sekali pepohonan yang mereka tanam di sepanjang jalan. Rumah dan gereja mereka tuh tertata rapi, cantik banget. Terus setiap rumah tuh ada buah-buahan gitu. Nah pasti kami KKN itu kan musim durian sama langsa, rambutan kan. Ya kami ada satu rumah di samping gereja. Mereka teriak gini, "Dek, nanti kalau udah selesai kerja, kalau mau pulang rumah mampir di sini ya." Nah pas kami mampir ternyata mereka suruh kami naik rambutan. Jadi rambutannya itu sepuas kami, mau ambil berapa banyak terserah kami lah. Warga di desa ini tuh emang gak ada duanya, baik banget. Tapi sayang, setelah 2 hari kami tinggal di Desa Melati, itu adalah hari pertama yang membawa kami ke puncak ketegangan selama sebulan. Kalian bisa bayangin gak? Hal apa yang terjadi di kami? Awalnya, kami lagi asik rapat di posko, lagi serius-seriusnya. Tiba-tiba kami ditelepon oleh salah satu dosen kami. Beliau menyuruh kami untuk pulang ke rumah masing-masing dan menyelesaikan tugas kami di rumah, kemudian memindahkan posko KKN kami di dekat rumah yang kami tempatin.
Kalian tahu kenapa? Karena pada saat itu Desa Melati sedang tidak aman. Kalian tahu, di luar dugaan dan perkiraan kami. Ternyata ada salah satu warga dari Desa Melati ini yang tega membunuh warga di kampung sebelah. Ya aku nggak tahu lah, yang pasti orang itu dibunuh oleh salah satu warga di tempat kami KKN, dan mayatnya itu ditemukan pada subuh hari. Setelah itu dimasukkan ke rumah sakit, kemudian dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke ruang jenazah. Setelah dilihat oleh keluarga dari si korban ini, ternyata banyak organ dari mayat tersebut yang tidak ada. Aduh, menyeramkan.